Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tugas 3.1A7 demonstrasi kontekstual jurnal monolog refleksi dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran oleh Murni SPD AUD. Apa rencana ke depan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Jawaban saya adalah rencana ke depan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika yaitu yang pertama, saya akan mendiseminasikan pengambilan keputusan melalui 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, saya akan mendiseminasikan pengambilan keputusan melalui 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah di lingkup komunitas yang lebih besar lagi, yaitu organisasi IGTK yang ada di kecamatan maupun organisasi IGTK tingkat Kabupaten Cilacap. Bagaimana Anda bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan Anda? Jawaban saya adalah sebagai berikut. Saya bisa mengukur keputusan saya yaitu dengan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. 4 paradigma pengambilan keputusan itu antara lain yang pertama, individu lawan masyarakat, yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan, yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan, yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Ketiga prinsip pengambilan keputusan yaitu yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua adalah berpikir berbasis peraturan, yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli. Dan 9 langkah pengambilan keputusan itu yaitu melalui mengenal adanya nilai-nilai yang bertentangan, kemudian 2 menentukan siapa yang terlibat, yang ketiga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, yang keempat pengujian benar atau salah, terus kemudian diuji dengan uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. Kemudian yang kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar, yang keenam melakukan prinsip resolusi, kemudian investigasi opti trilema, buat keputusan dan lihat keputusan dan refleksikan. Kemudian siapa yang akan membantu atau mendampingi Anda? Yang akan membantu saya adalah yaitu yang pertama, kepala sekolah selaku pimpinan yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya program di lembaga. Kemudian yang kedua adalah pengawas selaku yang mengawasi ketercapaian dan kemajuan program lembaga di wilayahnya dan sebagai penyambung inspirasi dari bawah untuk dilanjutkan ke dinas pendidikan. Kemudian ada rekan sejawat atau guru di lembaga selaku mitra dalam pelaksana program, dan kemudian saya akan menggandeng ketua IGTK selaku ketua organisasi dalam menjembatani dan menyelenggarakan program. Kemudian saya juga akan mengajak wali siswa selaku mitra dalam pelaksanaan program penerapan pengambilan keputusan yang dilaksanakan di sekolah maupun kerjasama di rumah. Bagaimana Anda akan menerapkan pengambilan keputusan seperti ini pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Jawaban saya adalah saya akan menerapkan cara pengambilan keputusan pada lingkungan murid-murid dan pada kolega guru-guru yang lain, yaitu yang pertama menerapkan pada lingkungan yaitu saya akan menjadi role model dalam menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, fokus pada perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan. Kemudian yang ketiga, saya tidak akan mengambil keputusan atas dasar like and unlike terkait hal yang terjadi pada lingkungan. Kemudian cara menerapkan pada murid yaitu saya juga akan menjadi role model bagi murid-murid saya ketika mengalami dilema etika atau bujukan moral. Kemudian yang kedua, fokus pada permasalahan yang dihadapi siswa, lalu mengambil keputusan dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah. Kemudian saya tidak akan mengambil keputusan di saat emosi pada saat mengambil keputusan dalam masalah yang terjadi pada siswa. Kemudian
cara saya menerapkan pada kolega atau guru yang lain yaitu yang pertama dengan mensosialisasikan dan bekerja sama dengan rekan sejawat dalam penerapan pengambilan keputusan melalui 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah. Yang kedua, saya akan menjadi role model bagi guru-guru yang lain dalam menerapkan cara pengambilan keputusan yang benar. Kemudian saya juga akan berdiskusi tentang tantangan atau hambatan serta akan mencari solusi dalam menerapkan pengambilan keputusan yang baik. Kapan Anda akan menerapkannya? Saya akan sesegera mungkin, yaitu mulai besok saya akan mencoba menerapkannya. Terima kasih, demikian paparan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.